Yuni diam-diam mengaitkan kail ke celana ibunya. Sementara di sisi lain Lani juga mengaitkan ke celana ayahnya. Mereka berdua melakukan itu untuk menjodohkan orang tua mereka. Tak lama kemudian kedua orang tua mereka menyadari adanya tali dan mengikuti arah tali itu. Namun karena terlalu fokus mereka tidak sengaja bertabrakan. Kue yang dibawa wanita itu pun mengotori pakaiannya. Melihat hal itu pria tersebut buru-buru meminta maaf dan berkata akan membelikan baju baru. Namun wanita itu tetap marah dan kesal. Saat itu kedua anak yang bersembunyi di balik pohon merasa rencana mereka berhasil. Mereka segera berlari kembali ke orang tua masing-masing lalu saling memperkenalkan satu sama lain. Yuni bertanya kepada ibunya, "Ibu, apakah boleh mengundang Lani dan ayahnya ke rumah untuk makan?" Tapi pria itu mengatakan bahwa dia harus pergi bekerja, jadi dia menolak. Namun demi bisa menjodohkan kedua orang tuanya, Yuni diam-diam mencuri dompet tanpa sepengetahuan ibunya. Sesampainya di rumah, Yuni berbohong kepada ibunya dan berkata bahwa dia menemukan dompet pria itu. Lalu ibunya terpaksa menelpon pria itu untuk mengambil dompetnya. Demi menunjukkan sopan santun, pria itu dan putrinya masuk ke rumah wanita tersebut. Tanpa mereka sadari, ini adalah bagian dari rencana anak-anak. Saat mereka sedang ngobrol, tiba-tiba terdengar suara gadis kecil berteriak minta tolong. Kedua orang itu segera pergi mencari tahu apa yang terjadi. Lani berkata bahwa Yuni terkunci di dalam kamar mandi dan tidak bisa keluar. Mendengar itu, pria itu segera mencoba membuka pintu. Tapi mereka tidak tahu bahwa ini adalah akal-akalan anak-anaknya saja. Karena tidak bisa dibuka, pria itu meminta wanita itu mengambil obeng untuk membongkar pintu. Wanita itu pun segera mengajaknya mengambil alat-alat tersebut. Tapi mereka tidak tahu bahwa Yuni saat itu sedang berada di luar, sedang menusuk ban mobil ayahnya Lani. Sementara suara dari dalam kamar mandi hanyalah berasal dari rekaman Yuni. Setelah berhasil, Yuni segera kembali ke dalam rumah dan menarik benang untuk mengangkat sapu yang mengunci pintu itu. Tepat setelah itu, kedua orang tua datang kembali membawa alat-alat. Pria itu pun membuka pintu kamar mandi dan menyelamatkan Yuni. Sebagai ucapan terima kasih, wanita itu meminta pria tersebut untuk tinggal dan makan malam. Namun pria itu mengatakan bahwa dia harus pergi. Seketika bel rumah berbunyi dan pria itu mengatakan bahwa ban mobilnya bocor. Mendengar hal itu, Yuni menunjukkan ekspresi puas. Akhirnya pria itu pun masuk dan ikut pesta di rumah wanita itu. Kedua anak itu bertepuk tangan karena rencananya berhasil. Yuk absen dulu yang sayang ibu dan ayah, buktikan dengan like dan subscribe lalu komen aku sayang ibu dan ayah.